Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir dan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pada hari-hari ini kita masuk dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Hari ini adalah tanggal 3 Dzulhijjah. Seminggu lagi insyaallah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Inilah hari-hari yang paling mulia selama 1 tahun. Bahkan menurut sebagian ulama lebih mulia daripada hari Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin ashar." Demi fajar dan demi 10 malam. Para ulama menyebutkan bahwa yang paling afdal di malam hari adalah 10 terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tetapi siang harinya semenjak subuh hingga maghrib, maka yang paling utama adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah yang kita sekarang berada di dalamnya. Maka marilah kita manfaatkan waktu yang paling mulia sepanjang setahun ini untuk beramal soleh, untuk menghadiri sholat Jumat. Tentunya sholat Jumat hari ini lebih afdal daripada sholat Jumat yang kemarin, karena kita berada di hari yang mulia di mana tidak ada amalan soleh yang lebih afdal dibanding dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentadaburi ayat-ayatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca surat Al-Hajj, surat haji, karena kita berada pada musim haji. Al-Hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada hari-hari tertentu, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Di dalam surat Al-Hajj ayat 36 hingga 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alna lakum fiha min sya'airillah. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna adalah onta atau sapi, binatang-binatang ternak yang besar badannya. Budna dari kata badan. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan, wahai umat Islam, untuk memilih hewan korban yang besar. Sunnahnya yang besar, semakin besar semakin banyak pahalanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub."
Fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, menghormati syiar-syiar Allah. Masjid termasuk syiar Allah. Adzan, iqamah, sholat Jumat, sholat Idul Adha, hewan kurban, semuanya termasuk dalam syiar Allah. Kita hormati, kita agungkan. Dan salah satu penafsiran mengagungkan syiar Islam adalah mencari hewan kurban yang besar, yang harganya mahal. Semakin harganya mahal, semakin banyak pahalanya. Semakin dagingnya banyak, semakin banyak pahalanya, kemanfaatannya lebih banyak. Wal budna ja'alna lakum min sya'airillah. Artinya dalam musim pandemi pun kita usahakan tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat walaupun dengan protokol kesehatan, karena termasuk syiar Islam. Lakum fiha khair, di dalam hewan kurban itu banyak manfaat. Bukan hanya bermanfaat bagi yang berkorban, yang dibolehkan untuk makan, tetapi juga bermanfaat bagi fakir miskin, bermanfaat bagi para petani, bermanfaat bagi para sopir-sopir truk yang membawa binatang-binatang ternak dari kampung ke kota-kota besar seperti Jakarta ini, dan bermanfaat bagi semua kalangan. Jadi kalau kita melihat korban, tidak hanya melihat fikih korbannya, tidak melihat binatang korbannya, tapi juga melihat bagaimana dampak ekonomi. Jadi dengan korban ini ekonomi umat akan bergerak cepat. Semua akan mendapatkan jatah sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Oleh karena itu, walaupun dalam musim pandemi, kita usahakan tetap ada Idul Kurban, ada hewan kurban. Jangan dialihkan ke dana sosial, karena dana sosial itu sudah ada jatahnya lewat zakat, lewat sedekah, lewat infak dan bantuan-bantuan yang lainnya. Digabungkan dua kebaikan lebih baik, yaitu berkorban sekaligus membantu orang-orang yang membutuhkan. Boleh berkorban di pedalaman, boleh berkorban di daerah-daerah terpencil, boleh berkorban ya kemudian diberikan dagingnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dibolehkan untuk dibuat kornet dan hasilnya disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lakum fiha khair, di dalamnya banyak kebaikan. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam bukan hanya terbatas pada ibadah mahdhah, hubungan manusia dengan Tuhannya saja, tetapi syariat Islam meliputi ibadah mahdhah dan ibadah sosial, di mana ibadahnya bermanfaat bagi rakyat dan bagi masyarakat. Fadkurus maulahi alaiha shawaf, maka sebutlah nama Allah ketika menyembelih. Sebutlah nama Allah ketika menyembelih hewan korban ini. Ini menunjukkan bahwa dalam ibadah korban ada tauhid, yaitu kita ingat rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah, dan korban itu tidak sah kalau tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kepada kita bagaimana segala sesuatu dimulai dengan bismillah atau dimulai dengan alhamdulillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah atau bilhamdulillah fahuwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah atau dengan alhamdulillah maka hilang berkahnya. Oleh karena itu jangan lupa ketika menyembelih bacalah bismillah, tetapi bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi yang benar adalah bismillahi Allahu akbar. Kenapa bismillahi Allahu akbar bukan bismillahirrahmanirrahim? Karena kita mau menyembelih hewan korban, tidak pas kalau kita katakan bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih pas adalah bismillah dengan nama Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Hadza minka wa ilaika, ya Allah ini darimu dan untukmu. Ini mengatakan kepada kita ingat sama Allah. Inilah tauhid kepada Allah. Jangan mau mengikuti bisikan setan, di mana setan itu mengatakan bahwa makanlah bangkai, makanlah binatang-binatang yang jatuh, makanlah binatang-binatang yang mati tercekik. Karena itu yang menyembelih Allah, kata setan. Kalau kita mengikuti bisikan setan berarti kita syirik, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am.
Jadi kita menyembelih atas nama Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan sembelihan yang bukan atas nama Allah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 173 Allah berfirman, innama kharrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Sesungguhnya diharamkan untuk kalian adalah bangkai yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih. Kemudian yang kedua darah, yang ketiga daging babi, dan keempat sembelihan yang disembelih bukan atas nama Allah itu haram untuk dimakan. Artinya di dalam binatang korban itu terdapat tauhid, ajaran tauhid, bahwa kita menyembelihnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajabat junubuha, Allah berfirman, ketika binatang-binatang ternak itu sudah jatuh, yaitu sudah mati, sudah tidak bernyawa, sudah disembelih, jelas matinya, tidak ragu-ragu lagi, maka fakulu minha. Allah berfirman, makanlah. Wahai orang-orang yang mau berkorban, makanlah dari binatang korban yang Anda korbankan. Tidak ada larangan. Inilah Islam. Antara ibadah kepada Allah dengan kepentingan pribadi. Jadi ketika kita menyembelih binatang yang gemuk, itu pun kita bisa memakannya. Tidak seperti dalam agama-agama lain yang kita tidak boleh memakan. Boleh memakan, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah untuk memakan binatang kurban yang kita sembelih. Fakulu minha. Karena para hadirin rahimakumullah, hari-hari tasyrik sejak tanggal 10 sampai tanggal 13, 10, 11, 12, 13 itu adalah hari makan, minum, dan zikir. Tidak boleh berpuasa. Ini hari raya kita. Hari raya lebih panjang daripada hari raya Idul Fitri. Bahkan takbirannya selama 5 hari. Sejak hari Kamis, sejak tanggal 9 Dzulhijjah hingga tanggal 13 Dzulhijjah, kita disunahkan takbir setelah habis setiap sholat 5 waktu, 5 hari takbiran. Bandingkan dengan Idul Fitri hanya 1 malam takbiran. Kemudian selama 4 hari kita disunahkan untuk makan dan minum, tidak boleh puasa. Karena hari raya dan hari untuk berzikir. Jadi Allah menggabungkan antara zikir dan makan serta minum. Inilah ajaran Islam yang sangat fleksibel. Kemudian Allah berfirman, wa'atimul qani'a wal mu'tar. Tapi jangan lupa, berikan makan kepada al-qani' wal mu'tar, orang miskin. Dalam ayat ini bagi 2, orang miskin yang qani', yang tidak mau minta-minta, menjaga harga dirinya, dan orang miskin yang meminta-minta. Dahulukan orang-orang miskin yang tidak meminta, dahulukan orang miskin yang ada di rumah-rumahnya tidak mau keluar, berikan kepada dia. Sampaikan, khususnya musim pandemi, kita berikan, panitia berikan ke rumah-rumah supaya mereka mendapatkan. Inilah ketentuan-ketentuan di dalam syariat Islam yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman-Nya, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah wahai umat Islam, kami tundukkan binatang-binatang yang besar, onta, sapi yang gemuk-gemuk itu susah kita untuk menundukkan, tetapi Allah memudahkan untuk menundukkan sapi itu. Bahkan kalau kambing pun kadang-kadang tidak perlu diikat pun bisa disembelih atas izin Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Inti daripada ibadah kurban adalah supaya kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman pada ayat selanjutnya, ayat 37 dari surat Al-Hajj, la yanala luhumuha wala dima'uha. Yang nyampe kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya,
Artinya kita tidak boleh berbangga-bangga dengan hewan kurban kita, karena yang diterima itu bukan daging dan darahnya. Yang diterima itu apa? Walakin yanauluhu taqwa minkum. Yang diterima itu ketakwaannya, kehormatan kita atau penghormatan kita kepada syiar Allah, kekhusyuan kita ketika menyembelih, ketundukan, kepasrahan. Karena sesungguhnya korban ini adalah peristiwa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, kepasrahan mutlak kepada perintah Allah, walaupun karena Anda mengorbankan anaknya, walaupun karena Anda mengorbankan harta kita. Tadi ada 30 juta, 25 juta, 10 juta, 7 juta kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada korban, mengorbankan apa yang kita cintai untuk Allah. Maka yang diterima adalah ketakwaan, kekhusyuan. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah Allah menundukkan binatang-binatang korban ini supaya kalian bertakbir mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, ala mahadakum, karena telah memberikan hidayah. Sebagaimana nama masjid ini masjid hidayah, tempat orang meminta hidayah, tempat orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur karena kita diberikan hidayah, hidayah menjadi umat Islam, hidayah bisa berkorban, hidayah bisa melaksanakan sholat Jum'ah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang dekat dengan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup khutbah ini dengan doa. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa takhawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yusma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.